kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil teori kami, yaitu teori belajar Browner, Dines, dan Van Til. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan tentang teori belajar Browner. Browner merupakan salah satu ahli matematika yang menyumbangkan buah pikirannya ke dalam teori belajar. Browner menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna atau yang memiliki tujuan atau manfaat. Menurut Browner, dalam belajar, orang membutuhkan makna, bukan hanya sekedar respon otomatis yang banyak. Nah, aritmatika atau berhitung yang diberikan pada anak-anak SD zaman dulu lebih menitik beratkan pada hafalan dan mengasah otak. Aplikasi bahan yang diajarkan dan bagaimana kaitannya dengan pelajaran-pelajaran lainnya sedikit sekali untuk dikupas atau sedikit sekali untuk didalami atau dipelajari lebih dalam. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan pemahaman tentang matematika adalah dengan menggunakan benda-benda nyata atau konkret yang mereka ketahui. Nah, pada saat anak-anak baru diperkenalkan dengan konsep pembilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep tersebut jika mereka menggunakan benda-benda nyata atau konkret yang mereka ketahui atau yang ada di sekitar mereka. Nah, contohnya seperti mangga, kelereng, bola, ataupun sedotan. Nah, dengan kata lain, teori belajar Browner lebih mendukung kepada penggunaan benda-benda nyata atau benda-benda konkret yang ada di sekitaran mereka. Nah, teori belajar Browner lebih mendukung kepada penggunaan benda-benda nyata untuk dimanipulasikan sehingga anak-anak dapat memahami makna dari konsep dan keterampilan baru yang mereka pelajari. Teori ini dikenal dengan nama meaning theory atau teori makna. Nah, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Nila. Di sini saya akan menerangkan tentang teori belajar Dines. Yang kedua, pengertian tentang teori belajar ZPDNS. Menurut Dines Ruvendi, pada tanggal 1992, pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip-prinsip matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret. Semakin banyak bentuk-bentuk yang berlainan yang diberikan dalam konsep-konsep tertentu, akan semakin jelas konsep yang dipahami anak. Menurut Dines, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Dines juga membagi tahap belajar menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama permainan bebas atau free play, yang kedua permainan yang menggunakan aturan atau game, yang ketiga permainan kesamaan sifat, yang keempat permainan representasi atau representation, yang kelima permainan dengan simbolisasi, dan yang keenam permainan dengan formalisasi. Adapun penjelasan mengenai keenam tahap belajar tersebut. Yang pertama permainan bebas atau free play, yaitu tahap yang paling awal dari permainan bebas. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep dan yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu permainan yang menggunakan aturan atau game. Dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola. Dengan memulai permainan, siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Yang ketiga yaitu kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan membentuk sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Dan yang keempat yaitu permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Dan yang kelima yaitu
yaitu permainan dengan simbolisasi. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari konsep-konsep yang menggunakan simbol, matematika atau melalui perumusan verbal. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, permainan dengan formalisasi. Dalam tahap ini siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Adapun kekurangan dan kelebihan pada teori Dines. Pertama, kelebihan teori Dines yaitu pertama, penerapan teori ini membuat siswa memahami materi dengan konsep dasar yang tepat dan sangat baik. Kedua, dengan banyaknya contoh, dengan melakukan permainan siswa dapat menerapkan ke dalam situasi yang lain. Adapun kelemahan dari teori Dines yaitu tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dines karena teori ini lebih mengarahkan ke permainan. Kedua, bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarahkan siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha. Nama saya Misna, di sini saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Van Hele. Di sini saya dapatkan ada 5 tahap, yaitu tahap pertama visualisasi, yaitu tahap ini dikenal dengan tahap dasar, akan berawal dari nol. Juga disebut dengan rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini siswa mengenal bentuk-bentuk geometri, hanya sekedar berdasar karakteristik visual dalam penampakannya. Siswa secara eksplisit tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang objek sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahap ini siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. 3. Tahap deduksi informal, yaitu tahap kedua. Tahap ini abstrak relasional, tahap teofitik, dan tahap keterkaitan hiporer. Tahap ini juga disebut ordering. Definisi abstrak menentukan selama sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara hierarki. Meskipun demikian, siswa belum mengerti bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Keempat, tahap ketiga yang disebut dengan deduksi. Pada tahap ini, siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan konversinya dapat dibuat dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Nah, tahap Rigo, yaitu tahap keempat, yang dimana Plamens Daun Battista pada tahun 1992 mengemukakan bahwa tahap ini dengan tahap matematika, sedangkan Musser Daum-Burger beliau mengemukakan bahwa pada tahun 1994 menyebutnya dengan tahap aksiomatika. Jadi kita sudah tahu bahwa teori belajar Brownell menjelaskan bagaimana cara dalam mempelajari matematika untuk anak usia dini. Mereka perlu mengulang-ulang sehingga dapat memahami dengan sangat cepat, karena anak usia dini sangat membutuhkan hafalan mengasah otak. Sedang DNS setiap konsep atau prinsip dalam matematika dengan mudah dipahami, karena dalam matematika telah disajikan bentuk yang secara jelas sehingga mudah dimengerti. Sedangkan Van Hele beliau mengemukakan bahwa cara belajar itu harus bertahap sehingga kita dapat dimulai dengan tahap 0 sampai akhir. Terima kasih, mungkin itu saja yang perlu kami bahas. Semoga teman-teman sekalian bisa menonton videonya dengan selesai, juga memahami setiap apa-apa yang sudah dijelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.